Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang Rhizopoda. Stay tune ya guys. Keep watching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina dengan NIM 1901059. Apa itu parasitologi protozoa? Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari jasad-jasad yang hidup untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari jasad lain. Nah, untuk protozoa adalah kelompok beragam organisme hewan seperti bersel tunggal milik kerajaan Protista. Salah satu dari klasifikasi protozoa yakni ada Rhizopoda. Rhizopoda termasuk protista mirip hewan. Rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau pseudopodia. Tubuh Rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hewan dari film ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Rhizopoda ada yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Yang pertama yaitu Entamoeba stolica. Entamoeba stolica adalah protozoa parasit bagian dari genus Entamoeba. Nama penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini disebut amoebiasis. Distribusinya kosmopolit, dan untuk morfologi terhadap daur hidupnya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk proses dari siklus hidup Entamoeba stolica dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Patologi dan gejala klinis. Yang pertama, masuk usus besar. Histolin mengecilkan jaringan, menembus lapisan muskularis mukosa, lalu memasuki submukosa ulkus amoeba. Untuk amoebiasis intestinal kolon akut, kurang dari 1 bulan, sementara kolon menahun itu lebih dari 1 bulan. Amoebiasis ekstraintestinal, penyebaran hematogen. Pengobatan yang pertama emetin hidroklorida, dosis dewasa 65 mg sehari, anak di bawah 8 tahun 10 mg sehari selama 4-6 hari. Yang kedua kloroquine, dosis dewasa 1 gram sehari selama 2 hari dan 500 mg sehari selama 2-3 minggu. Yang ketiga metronidazole, itu dosis dewasa 2 gram sehari dan selama 3 hari berturut-turut. Sementara untuk pencegahan bisa dengan mencuci tangan dengan bersih, masak air sampai matang, sayuran dicuci dulu, buang air besar di jamban, menutup hidangan makan, dan buang sampah lalu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nadalwa Ayolke Versta. Saya akan menjelaskan jenis Rhizopoda yang selanjutnya, yaitu Entamoeba coli. Nah, Entamoeba coli itu adalah suatu parasit usus besar yang cukup sering kita jumpai. Lingkaran hidupnya sama dengan Entamoeba histolica. Bentuknya juga hampir mirip dengan Entamoeba histolica. Dia menyebabkan penyakit amoebiasis. Karena itu, di dalam pemeriksaan mikroskopis, Entamoeba menjadi penting karena harus dibedakan dari Entamoeba histolica. Amoeba ini ditemukan kosmopolit. Di Indonesia, frekuensinya antara 8-18%. Amoeba ini hidup sebagai komensal di rongga usus besar. Dalam daur hidupnya, terdapat stadium vegetatif dan stadium klista. Nah, kita lanjut ke Rhizopoda selanjutnya, yaitu Entamoeba hartmanni. Entamoeba hartmanni adalah non-patogen amoeba dengan distribusi di seluruh dunia. Siklus hidupnya mirip dengan Entamoeba histolica, tetapi tidak memiliki serbuan panggung dan tidak menelan sel darah merah. Walaupun Entamoeba hartmanni dianggap non-patogenik, protozoa ini dapat dianggap sebagai indikator dari kontaminasi fesal. Morfologi kista dari Entamoeba hartmanni ini sangat mirip dengan Entamoeba histolica, tetapi lebih kecil, yaitu kurang dari 10 mikron. Sangat sering berisi kurang dari 4 nuklei, tetapi memiliki 4 nuklei adalah karakteristik dari jenisnya. Kistanya juga memiliki kromatoidal bar. Perawatannya harus diambil ketika terjadi diferensiasi tropozoid
dari Entamoeba hartmanni dan Entamoeba histolica. Spesies ini ditemukan dalam usus besar manusia dan juga pada kera dan juga anjing. Perkenalkan, saya Natasha Astari akan menjelaskan tentang Iodamoeba bushley. Iodamoeba bushley mempunyai grafis kosmopolit. Artinya dia memiliki penyebaran yang luas, tidak hanya di satu wilayah saja. Genus Iodamoeba hanya memiliki satu spesies. Manusia merupakan hospes definitif Iodamoeba bushley, sedangkan babi dan primata lain merupakan hospes reservoir. Artinya, hewan yang dapat bertindak sebagai hospes definitif bagi parasit yang hidup pada manusia atau berperan sebagai hospes cadangan. Iodamoeba bushley menunjukkan dirinya sebagai kista mononuklear atau perintis sel tunggal. Keunikan dari Iodamoeba ini adalah vakuola dengan massa glikogen yang besar dan tampak pada pewarnaan dengan lugol. Kista Iodamoeba jauh lebih khas daripada stadium tropozoitnya. Iodamoeba bushley hidup di dalam usus besar manusia. Tepatnya, Iodamoeba hidup sebagai komensal di rongga usus besar manusia, terutama di sekum dan makan flora yang terdapat di dalam usus. Selanjutnya adalah Dientamoeba fragilis. Dientamoeba fragilis adalah parasit non-flagellat trichomonad dan merupakan salah satu parasit kecil yang dapat hidup di usus besar manusia. Modus penularan diyakini akan langsung melalui fekal oral dan menyebar, kemungkinan melalui koinfeksi telur dari Enterobius vermicularis. Dia tidak memiliki siklus hidup tahap kista, sehingga infeksi di antara manusia terjadi selama tahap tripozoid. Dientamoeba fragilis adalah gastrointestinal infeksi protozoa dari genus Dientamoeba. Parasit ini biasanya menyebabkan gejala pencernaan. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Huda dengan NIM 1901062. Di sini saya akan menjelaskan tentang rhizopoda selanjutnya, yaitu Endomalixnana. Nah, Endomalixnana ini dia tidak menimbulkan penyakit atau dia hanya komensal di usus. Tapi kadang dia ditemukan di tinja penderita diare dan disentri yang juga terkena bakteri Entamoeba histolica. Hospes definitif dari Endomalixnana adalah manusia dan tidak mempunyai hospes reservoir. Selanjutnya, daur hidup Endomalixnana. Nah, Endomalixnana ini hidup sebagai komensal di rongga usus besar manusia, terutama dekat sekum dan memakan bakteri. Untuk daur hidupnya sendiri itu ada dua, yaitu dalam stadium vegetatif dan stadium kista. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Rhizopoda selanjutnya ialah Entamoeba gingivalis. Entamoeba gingivalis merupakan amoeba pada manusia yang pertama kali dilaporkan. Parasit ini hidup di rongga mulut, terutama pada permukaan gigi, gusi, dan kadang-kadang pada tonsil manusia. Patologi dan gejala klinis Entamoeba gingivalis bersifat komensal. Morfologi Entamoeba gingivalis. Morfologinya hanya ditemukan dalam stadium trofozoid dengan diameter 10-35 mikron, tidak mempunyai stadium kista. Parasit ini hidup dengan makan bakteri, leukosit, dan eritrosit. Untuk morfologi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di tabelnya ya. Selanjutnya, untuk diagnosis pada Entamoeba gingivalis, itu dilakukan berdasarkan pemeriksaan langsung air liur, usap gusi, dan plak gigi. Epidemiologi, karena tidak mempunyai stadium kista, transmisi terjadi secara langsung dari satu orang ke orang lain melalui ciuman, droplet, atau pemakaian alat makan secara bersama. Untuk siklus hidupnya, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ya.
Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Jadi gimana? Udah paham kali ya apa itu rhizopoda? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.